Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah seorang pasukan dari Kekaisaran Mongolia yang dijuluki sebagai si anjing perang yang bernama Subutai. Tujuan saya menyampaikan secara ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Nah, kita sudah pasti kerap mendengar tentang kemasyhuran seorang Genghis Khan dari Kekaisaran Mongolia. Akan tetapi, sangat jarang yang mengetahui bahwasannya di balik kuatnya militer itu terdapat jenderal perang yang tak terkalahkan yang sangat mengagumkan. Konon, ada 4 anjing perang Genghis Khan yang selalu beringas melahap daging musuh-musuhnya dalam pertempuran. Salah satu dari mereka adalah Subutai, atau yang biasa juga dipanggil dengan Subotai, adalah seorang ahli strategi umum yang berani dan kuat. Nah, Subotai ini adalah pilihan yang dapat diandalkan untuk para pemimpin Mongol dan terkenal dalam membantu perluasan Kekaisaran Mongolia. Nah, ia bergabung dengan Mongol hanya sebagai pemuda. Akan tetapi, keterampilannya yang luar biasa mendorongnya untuk menjadi salah satu anjing perang Genghis Khan. Subutai ini melayani Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan serta putra penerusnya yaitu Ogedei. Subutai ini adalah salah satu jenderal paling tangguh dari Kekaisaran Mongol. Bahkan, ia dikirim ke banyak ekspedisi militer yang sulit di Asia dan Eropa. Subutai ini diyakini lahir antara tahun 1160 hingga tahun 1170-an dan berasal dari suku Urianghai yang bukan dari bagian suku Mongol. Nah, mereka adalah orang-orang yang hidup di hutan dan tak seperti bangsa Mongol yang dikenal sebagai penunggang kuda. Suku Urianghai menggeluti perdagangan bulu dan pandai besi. Telah dicatat bahwa Subutai adalah putra seorang pandai besi. Nah, sebagai pandai besi, ayahnya Subutai akan menawarkan jasanya kepada bangsa Mongol untuk memperbaiki barang-barang logam yang rusak, seperti senjata atau peralatan dapur. Mungkin melalui jalan ini juga, Subutai untuk pertama kalinya bertemu dengan bangsa Mongol. Sebagai seorang remaja, Subutai bergabung dengan pasukan Genghis Khan. Menurut satu sumber, Subutai baru berusia 14 tahun ketika dia pergi untuk bergabung dengan pasukan Mongolia. Karena usianya yang masih terlalu muda untuk dapat mengikuti pertempuran, maka ia ditunjuk sebagai penjaga pintu bagi Khan. Dalam posisi inilah Subutai mulai belajar seni perang Mongol. Sebagai seorang penghuni hutan, Subutai tidak memiliki pengalaman dalam menunggang kuda dan mulai mempelajarinya dari perwira Mongolia. Dia juga diajari untuk menggunakan busur dan kemudian menggabungkan dua elemen. Itu adalah kombinasi kuda dan busur yang membuat pasukan Mongol menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Subutai ini naik melalui barisan Mongol dan akhirnya menjadi bagian dari pasukan Genghis Khan. Ia kemudian dapat menjadi komandan militer hingga memimpin pasukan Mongol melawan sejumlah musuh termasuk Rus, Polandia, dan Hungaria. Subutai ini juga mempunyai strategi umum dalam pertempuran. Selama pertempuran, Subutai ini menunjukkan keahliannya sebagai seorang jenderal dan ahli strategi yang serba bisa.
Pertempuran Mohi yang umumnya dianggap sebagai kemenangannya yang paling cemerlang dan dapat diambil sebagai contoh. Selama pertempuran, orang-orang Mongol membunuh banyak musuh dan berhasil membuat Hongaria berlutut di sisi seberang Sungai Sajo. Kemudian pada tahun 1241, Subutai ini berencana untuk menyerang Kekaisaran Romawi Suci. Ini adalah saat kekaisaran dipimpin oleh Ogedhan, namun dia kemudian meninggal dunia. Sehingga hal itu kemudian membuat pasukan Mongolia melakukan pemilihan untuk khan selanjutnya. Nah, khan baru yang terpilih adalah Guyuk yang merupakan putra Ogedhan. Pada tahun 1246, Subutai ditugaskan dalam ekspedisi melawan dinasti Song yang berada di Cina. Dia berusia 70 tahun pada waktu itu, yang merupakan usia yang cukup lanjut untuk seorang komandan militer selama periode itu. Nah, ekspedisi itu berlangsung hingga tahun 1247. Setelah itu Subutai kembali ke Mongolia di mana ia meninggal pada tahun 1248. Nah, demikianlah secara singkat mengenai Subutai yang merupakan anjing perang bagi Kekaisaran Mongolia dan yang sangat berpengaruh dalam penaklukan Kekaisaran Mongolia terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di dunia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.